Halo semua, perkenalkan nama saya Prawita Rismati Sinaga dengan NPM 205060118, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kontekstual mata kuliah Kapita Selekta IPS ISD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Mumin Saud, SOS MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan mencontohkan ya penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran sehingga siswa mampu memahami makna bahan pembelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana keseruannya? Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat menyeluruh atau holistik. Pada pembelajaran kontekstual, siswa dimotivasi sehingga mereka dapat memahami makna bahan pelajaran sesuai konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, dan kultural. Dengan pendekatan kontekstual, siswa akan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan ke konteks lainnya. Pada pendekatan kontekstual, guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata di dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antar pengetahuan. Kemudian juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, karakteristik dari CTL. Nah, CTL sendiri adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari yang pada hakikatnya melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif. Apa saja 7 komponen utama tersebut? Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan berasal dari luar dan dikonstruksikan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan terbentuk dari 2 faktor penting, yaitu objek yang diamati dan kemampuan untuk menginterpretasi objek tersebut. Yang kedua adalah inquiry. Inquiry adalah pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, melainkan proses menemukan sendiri. Yang ketiga adalah bertanya. Bertanya dipandang sebagai rasa keingintahuan setiap individu dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Dalam setiap proses pembelajaran, bertanya selalu digunakan. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk mengembangkan teknik-teknik bertanya sangat diperlukan. Yang keempat adalah masyarakat belajar. Melalui penerapan pembelajaran secara kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, membantu siswa untuk saling membelajarkan, bertukar informasi, dan bertukar pengalaman. Kerjasama, saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. 5. Permodelan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses ini tidak terbatas pada guru saja, melainkan guru memanfaatkan siswa yang memiliki kemampuan juga bisa ya.
Yang keenam adalah refleksi, pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan mengurutkan kembali kejadian-kejadian pembelajaran yang telah dilalui siswa. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuannya. Yang ketujuh adalah penilaian nyata. Pengumpulan informasi tentang perkembangan belajar yang dilalui siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak dan dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, berikut adalah contoh penerapan pendekatan kontekstual ya. Yang pertama adalah contoh A ya, mengajarkan laba, harga jual, dan harga beli. Guru memberikan konsep mengenai pengertian laba, harga jual, dan harga beli. Membaca uraian mengenai harga jual dan harga beli. Yang ketiga, siswa mencari informasi harga kulak dari beberapa produk. 4. Guru melangsungkan kelas dengan cara modeling dan role play, yakni membuat tata ruang kelas seolah-olah pasar dan siswa diminta untuk saling bertransaksi keuangan jual beli. Siswa diminta mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan yang ada. Guru memberi pertanyaan, kemudian yang terakhir siswa mempresentasikan tentang pengertian laba, harga jual, dan harga beli. Nah, ini tadi ya pengalaman nyatanya ada di kegiatan kelas yang dilakukan dengan cara modeling dan role play. Sehingga seolah-olah terjadi transaksi sesungguhnya ya, serupa dengan kegiatan jual beli. Untuk contoh yang berikutnya, contoh yang B adalah tentang siklus air. Siswa berada di lingkungan yang sering dilanda banjir. Guru menjelaskan siklus air termasuk bencana yang berkaitan dengan air yakni banjir. Siswa diminta melakukan pengamatan untuk menjawab pertanyaan, kenapa di lingkungan mereka sering banjir. 4. Secara berkelompok siswa mulai meneliti. 5. Dokumentasi berupa foto, video, wawancara, dan hasil pengamatan. Kemudian siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang terakhir, sama-sama mengambil tindakan berupa membuat poster, banner, pesan sosial tentang banjir. Nah, demikian 2 contoh ya pendekatan kontekstual di dalam pembelajaran. Tentu masih banyak sekali contoh yang bisa Bapak dan Ibu kembangkan sehingga mampu memberikan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan lebih mengena ya pengalaman atau pemahamannya juga lebih melekat di pemikiran siswa.